Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Selamat datang di kompetisi wirausaha kuliner Juragan Zaman Now. 3 calon juragan akan mempresentasikan usaha dan produk mereka di hadapan para panelis. Kita nggak bisa menerima orderan dalam jumlah yang besar karena keterbatasan modal untuk membeli bahan dan alat. Kami berinisiatif untuk membuat minuman sehat dari buah asli Indonesia, yaitu buah kedondong. Sebuah snack tradisional khas Indonesia yang pasti resep ini hanya satu-satunya dimiliki oleh keluarga kami. Udah banyak belum pemain kue semprong ini? It's the best in PMP. Bahan materialnya fresh ya. Kayaknya perlu waktu. At least 25. yes. Mampukah peserta membuat para panelis terkesan dan berhasil mendapatkan tambahan modal ataupun investasi? Dan ini dia ketiga calon juragan hari ini. Bermula dari rasa rindu dengan kue semprong racikan neneknya, calon juragan ini ingin juga membuat kue semprong versi modern yang dengan dinamakan Egg Royal. Inilah dia Egg Royal. Oliver Flo adalah owner dari Egg Royal, anak muda yang pintar membaca peluang bisnis. Sehingga tercetuslah ide membuka usaha kue semprong dengan berbekal resep dari sang nenek. Kegemarannya dengan snack buatan nenek tercinta membuat dia menjadikan kue semprong sebagai bahan riset di tugas kuliahnya. Ternyata, seiring berjalan waktu, Oliver Flo justru melihat peluang bisnis dari snack tradisional ini. Ceritanya itu waktu itu setiap kali saat saya pulang ke kampung bertemu nenek saya akan membuatkan kue semprong ini. Jadi saya ingin berbagi memori kebahagiaan bersama orang-orang lain melalui snack ini. Walaupun banyak yang meragukan keberhasilan usaha snack tradisional ini, Oliver Flo justru tak patah semangat. Dia terus berkembang dan berinovasi agar produknya bisa diterima dengan baik di masyarakat. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Terbukti, dengan tangan dingin dan semangatnya untuk terus belajar dalam mengembangkan produknya, kini Egg Royal sudah menjadi snack yang mampu bersaing di pasaran. Untuk kompetisi bisnis Juragan Zaman Now dari Metro TV ini, kita sangat tertarik untuk mengikutinya karena seperti yang kita tahu, panelis-panelisnya sangat-sangat baik ya, sangat baik dan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Dan para mentor tentu saja juga sangat berkualitas dan saya rasa kami bisa belajar banyak di sini. Dan yang pasti bisa membuktikan bahwa Egg Royal merupakan salah satu produk lokal kebanggaan Indonesia. Saya siap jadi Juragan Zaman Now. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk saya saat ini. Izinkan saya untuk mengenalkan apa itu Egg Royal lebih lanjut. Sebelumnya, dulu nama saya adalah Oliver Fuardian dan bersama partner saya Fenly Wijaya, kami membangun bisnis Egg Royal ini. Sebuah snack tradisional khas Indonesia berbentuk gulungan yang bisa disebut dengan kue semprong yang telah dikemas secara modern dan diinovasikan dari segi rasanya juga. Ada beberapa varian produk dari kita, range harga dari 15 hingga 50 ribu rupiah.
dan beberapa varian rasa. Saat ini, apa yang membedakan kue semprong Egg Royal dengan kue semprong lainnya? Yang pasti, resep ini hanya satu-satunya dimiliki oleh keluarga kami dan telah di packaging dan rasanya sudah dikembangkan melalui riset-riset sehingga bisa lebih diterima oleh masyarakat. Kita juga tidak menggunakan bahan pengawet maupun tambahan kimiawi lainnya. Dan saat ini kita menjual secara online maupun offline di beberapa platform dan beberapa modern trade yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Terima kasih banyak kepada Metro TV karena telah membantu saya untuk mewujudkan salah satu pengembangan ide bisnis kami, yaitu pengeluaran Egg Royal Premium varian, di mana ya komposisi bahan yang kita gunakan adalah bahan-bahan yang bebas gluten. Kami mencari investasi sebesar 300 juta rupiah, itu sekarang dominasinya untuk kebutuhan produksi di mesin dan warehouse untuk menghemat biaya distribusi sekarang karena masih harus bolak-balik dari tempat produksi ke gudangnya. Saya Oliver Flo, bantu kami menyebarkan kebahagiaan kepada dunia yang lebih luas. Terima kasih. Waktu Oliver bilang 300 million investment itu tukar sama saham, berapa persen? Kalau dari kita, dari valuasi yang ada, dari pendapatan kita omset, per tahun kita rata-rata 800 sampai 1 miliar, mungkin kita ambil tengahnya, mungkin kita bersedia menukarkan 10%. What's your net profit like? Berapa persen? Net profitnya 30%. Saat ini udah banyak belum pemain kue semprong ini? Pemain kue semprong sebenarnya ada banyak yang non-branded sebenarnya. Non-branded ya? Betul. Nah, tadi di presentasinya saya sempat lihat ada gambar beberapa karakter, something like cartoon character. Apakah itu ada hubungannya dengan branding ini atau enggak? Itu ada hubungannya dengan branding, itu emang salah satu karakter yang diciptakan, namanya Egoy. Sebenarnya Egg Royal ini filosofinya kan royal, kerajaan. Jadi kita punya mimpi untuk menjadi salah satu raja di industri snack Indonesia. Ketika Mas Oliver presentasi, saya lihat ada karakternya. Jadi saya berpikir apakah ini on purpose atau hanya untuk decoration purpose gitu. Jadi bahwa itu merupakan salah satu DNA dari brandnya, bahwa mereka punya karakter. Memang saya bilang hati-hati karena packaging yang sekarang itu sangat sebenarnya dibilang rapi, cukup mature tanpa terlalu bosen. Ketika dia masukin karakter itu akan berubah. Dan mungkin itu juga akan merubah target marketnya. Karena saya sebetulnya melihat Egg Royal ini, apabila nih kita berasumsi ini udah brand besar dan beriklan di TV, kalau saya jadi brand ownernya, saya akan mengiklankan kepada ibu-ibunya dulu. Karena anak milenial tiba-tiba disodorin, nih semprong mau nggak? Kayak nggak ada simpatinya gitu. Ya oke, it looks cool, but semprong. Gue mendingan makan yang lain deh, kan gitu. Jadi harus masuk ke anak yang lebih muda dulu, sama seperti ceritanya Oliver. Ketemu neneknya, dikasih, jadi memorable, jadi kalau makan ingat gitu, sweet memory. Itu yang harus dibangun. Coach. Yes. Enlighten us, what do you see in this? Dari video yang kita tonton, masih very manual. Yeah. Jadi memang kebutuhan dari Egg Royal saat ini yang diperlukan adalah produksi mesin semi otomatis. How struggling are you? Bagaimana beratnya untuk mensupply demand-nya sekarang? Untuk saat ini, kita benar-benar kesulitan untuk menyediakan barang. Jadi berapa persen dari demand yang tidak bisa disupply di bulan ini aja? Di bulan ini mungkin kita masih bisa, kalau 20% hingga 30% itu kalau kita bisa meningkatkan produksinya masih bisa kita penuhi demand yang langsung. Ini jadi kita sebenarnya belum mensuplai lagi untuk di modern trade-nya karena kita masih fokus di reseller karena itu kan payment-nya lebih cepat langsung dan kita memprioritaskan itu untuk saat ini. Sebetulnya kalau di pihak ini beliau mengetahui apa yang dikerjakan, produknya sangat enak. Dan yang ketiga yang membuat saya juga melihat beliau ingat dengan orang tuanya atau eyangnya atau grandmother-nya yang dia kangen. Jadi ini mempunyai suatu juga emotional value dan terutama produk Indonesia. Dan kenapa ini semprong tidak bisa betul-betul go internasional nantinya? Ini menarik, produk lokal tradisional yang kemudian dikemas secara modern sehingga market Gen Z dan milenial bisa masuk. So pasarnya sangat luas tentunya. Tinggal nanti PR-nya adalah melakukan branding. Good, thank you so much and thank you for the great presentation, great product and thank you coach. Thank you for that. Thank you so much. Terima kasih para panelis. Thank you.
perasaannya langsung lega banget sih, akhirnya bisa nyampain apa itu Egg Royal ke depan para juri, dan semoga dengan acara ini Egg Royal masih makin dikenal lah oleh masyarakat Indonesia lebih luas lagi. Seneng banget dan seperti yang diharapkan sih sebenarnya, karena emang produknya keren, foundernya keren, tinggal nanti bisa dibantu oleh para panelis, marketing dan pengembangan produksinya. I like it, but it makes more sense if you buy it. Because you have, jadi when you go to distributor, you have 2 products. Dan kenapa the best? Same category, snack. That's exactly it. Habis. Peran jam tangan bisa lebih dari sekedar penunjuk waktu ataupun aksesoris pelengkap penampilan. Tak jarang, orang bisa merogoh kocek hingga jutaan rupiah untuk sebuah jam tangan. Untuk itu, adanya klaim garansi sangat dibutuhkan dan menjadi pertimbangan penting dalam membeli jam tangan. Di Urban Icon, setiap konsumen diberikan klaim garansi untuk setiap jam tangan yang mereka beli. Nah, ini Mas, mungkin boleh tolong dicekin ya jamnya? Oke, aku cek dulu ya, Kak. Oke. Nah, apa ya kira-kira Mas ya? Ini sih emang nggak berfungsi, Kak, jamnya. Jadi ada 2 kemungkinan, antara baterainya habis atau ini mesinnya yang kena, Kak. Oke. Terus kalau gitu gimana dong Mas? Sebenarnya sih untuk service center kita adanya di Sumarekon dan Grand Indonesia. Sumarekon Serpong dan Indonesia untuk wilayah Jabodetabek. Cuman Kakak nggak perlu khawatir, Kakak kan udah kesini. Jadi kita bisa dititip di sini. Wah, mantap banget dong. Jadi gitu, biar kita yang bawa ke pihak service center kita. Oke, kalau gitu saya titip dulu ya Mas. Oke Kak, nanti ini udah ada nomor Kakak di garansi. Nanti kalau emang udah selesai pasti bakal kita hubungi Kakak lagi untuk pengambilan jamnya. Oke, makasih ya Mas ya. Sama-sama Kak, datang kembali. Urban Icon memastikan dan menjamin semua barang yang dibeli adalah original dan mendapatkan garansi. Bukan hanya itu, klaim garansi pun dapat dilakukan di seluruh store Urban Icon di Indonesia. Detail lokasi dan info lainnya bisa Anda dapatkan di www.urbanicon.co.id ataupun marketplace kesayangan Anda. Urban Icon, you style me. Dipersembahkan oleh Berawal dari jatuh cintanya mereka pada jus kedondong Kiamboy dan juga bersamaan dengan terpuruknya kondisi ekonomi mereka, membuat mereka akhirnya terpilih untuk bisa menggunakan keahliannya tadi dan keinginannya untuk membuat sebuah minuman kesehatan. Siapakah mereka? Ini dia, Ramingkem. Pasangan calon juragan yang berikut ini adalah Aini dan Tia, owner dari Ramingkem Healthy Drink. Ramingkem sendiri berdiri sejak bulan Maret tahun 2020 pas awal pandemi. Kenapa kita bikin ini? Karena kebutuhan vitamin C meningkat pada saat itu. Kenapa kita waktu awal memilih, pertama kita kedondong Kiamboy karena kan kebutuhan vitamin C yang dibutuhkan pada saat itu, dan segala minuman sehat, makanan ataupun minuman yang sehat itu yang dicari gitu pada masa pandemi. Jadi kita pilih kedondong ini karena kandungan vitamin C-nya itu sangat tinggi, terus dia juga sebagai antioksidan. Dan untuk Kiamboy-nya ini semua bahan-bahannya kita alami, jadi bukan esen untuk pewarna ataupun pemanis buatan, tidak ada. Berdiri di tengah pandemi dan mengusung minuman sehat membuat Ramingkem justru dicari oleh pelanggan untuk dapat menaikkan imun. Pada saat awal berdiri justru kita diterimanya baik, karena pada saat itu banyak sekali kan yang penjual minuman yang di luar tuh store-store itu kan tutup ya, outlet-outlet. Jadi kita untuk usaha rumahan itu justru dicari karena banyak yang pasif pada saat itu. Melalui Juragan Zaman Now, owner ingin memperkenalkan lebih luas lagi produk minuman sehat Ramingkem ini ke masyarakat luas. Kami berharap mendapatkan modal tambahan dari para panelis untuk mengembangkan produk kami. Kami siap menjadi Juragan Zaman Now.
Apa kabar para panelis? Ramingkem adalah produk minuman sehat yang terdiri dari 2 varian, yaitu jus kedondong Kiamboy dan susu kacang hijau. Dengan adanya tingkatan keinginan masyarakat Indonesia akan minuman sehat dari bahan alami, maka kami berinisiatif untuk membuat minuman sehat dari buah asli Indonesia, yaitu buah kedondong. Karena selama ini buah kedondong hanya dikenal sebagai buah pendamping rujak dan asinan saja. Padahal kedondong sendiri memiliki manfaat yang cukup banyak seperti vitamin C. Tantangan yang kami hadapi saat ini adalah proses produksi yang masih kami lakukan secara manual, lalu suhu yang tidak tahan ruang, dan beberapa wilayah yang belum terjangkau ekspedisi dengan kapasitas frozen food. Modal 5 juta dari Juragan Jamano kemarin kami gunakan untuk pembelian alat produksi berupa 1 buah blender yang kami gunakan untuk membuat susu kacang hijau, lalu untuk penambahan stok bahan baku, botol, dan yang terakhir kami gunakan untuk jasa desain serta cetak stiker. Kami punya mimpi yang lebih besar lagi, dan untuk mewujudkan mimpi itu, maka kami memerlukan modal. Modal tambahan yang kita butuhkan adalah sebesar 35 juta, yang rencananya akan kami gunakan untuk pembelian mesin produksi sebesar 20 juta, mesin packaging penutup botol sebesar 7 juta, dan pengembangan sisa 8 jutanya akan kita gunakan untuk pengembangan produk, kemasan, stok bahan baku, promosi. Oke, Aini dan Tia. Apakah bahan bakunya ini punya keterbatasan atau memang tersedia melimpah, artinya tidak akan ada masalah mau sebesar apapun produksinya? Yang kedua, daya tahan. Daya tahan maksud saya daya tahan bahan bakunya kalau udah di stok. Untuk bahan baku daya tahannya, kalau kedondong begitu kita order, kita harus langsung bikin karena dia tidak bisa tahan lama. Jadi kita selalu bikin kedondong itu fresh, nggak bisa buah kedondong itu kita awetkan seperti Kiamboy, kacang hijau atau susu yang kita butuhkan gitu. Paling lama 2 hari. Jadi ini semua bahan baku, bahan materialnya fresh ya? Iya, fresh dan artinya umurnya relatif pendek lah. hanya kedondong ya. Kalau untuk kayak kacang hijau apa itu kita bisa stok agak lama. Berapa lama? Kacang hijau bisa 1 bulan dengan syarat penyimpanan tidak di tempat lembab. Terhadap produk Ramingkem, susu kacang hijau oke, enak, tapi bukan yang luar biasa. Kedondong lebih enak pertama kali, gitu. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan siapa-siapa karena itu kan bahan baku alami gitu. Dan kedondong ada musimnya, ada asamnya, ada manisnya, mungkin lagi dapat yang nggak bagus. Passionnya ada, platformnya ada, tapi saya rasa dengan komitmen untuk membuat produk yang berkonsisten itu yang harus yang saya ingin tekankan. Kalau untuk produknya sendiri, apakah bisa bisa dibekukan? Bisa. Iya. Berapa lama kalau dibekukan? Untuk dibekukan kita bisa 2 minggu untuk produk susu kacang hijau. Kalau untuk kedondong bisa lebih lama lagi, bisa 1 bulan, dan kunyit asin bisa 2 bulan kalau frozen posisi. Dari Ibu Aini sama Ibu Tia sendiri, pembagian tugasnya selama ini seperti apa? Siapa yang lebih tanggung jawab ke bagian mana? Dan untuk bagian produksi biasanya kita bagi 2. Siapa yang produksi kacang hijau, siapa yang produksi kedondong. Untuk marketing ya kita bareng-bareng lewat media sosial masing-masing sama teman-teman gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang apapun yang harus dikerjakan selalu dikerjakan berdua. Iya, betul. Kalau untuk pembukuan untuk saat ini sih masih dipegang oleh saya. Menurut saya ya itu ada plus minusnya sendiri ya. Plusnya adalah semua benar-benar ditopang sama-sama, artinya tanggung jawabnya ya sama-sama gitu. Tapi at the same time juga nggak ada ownership sama credibility yang lebih tinggi kalau misalnya dibagi secara bidangnya secara lebih spesifik. Coach Sewa, please enlighten. Jadi menariknya memang di Ramingkem ini kalau pertama kali saya lihat itu adalah di yang kedondongnya itu. Cuma kalau saya lihat skup lebih besar lagi, industrinya sebenarnya adalah industri health kan, minuman kesehatan yang dengan isu yang tadi katakan Rex bilang tentang daya tahan, ketahanan di luar itu. Cuman kalau ngelihat industri memang tengah tumbuh sekali. Challenge buat mereka adalah bagaimana memastikan suplainya oke, bagaimana memastikan juga dari segi ketahanannya tadi udah beres, dari segi kemasan yang itu juga jadi challenge dari saya pribadi untuk diperbaiki. Tapi secara potensi bisnis, secara scale-nya itu sendiri, potensinya sangat besar untuk healthy drink itu sendiri. Nah.
Good, terima kasih banyak atas presentationnya. Thank you coach, and of course we will discuss and we'll get back. Terima kasih banyak. Terima kasih. Persiapan presentasinya sih sebenarnya udah kita siapin dari jauh-jauh hari. Cuman tadi tuh masih tegang, grogi ketemu para panelis gitu. Yang paling berat itu adalah pada saat ngeblender dari si kedongdongnya tadi gitu. Mungkin ketika pun misalkan panelis pengen bantu, ya bantunya paling untuk pengadaan alat tadi agar nanti dari segi kapasitas produksinya bisa lebih lancar dan lebih banyak. Nah baru setelah itu baru digenjot dari segi promosi, marketing gila-gilaan, atau dari segi demand udah tinggi gitu ya, dari segi permintaan juga bisa dikasih solusi juga gitu. Jadi alat sih sangat urgent buat mereka untuk ada gitu. Momentum Ramadan biasanya dimanfaatkan oleh restoran atau penjual makanan menyajikan menu terbaik bagi para pelanggannya, baik untuk sajian sahur maupun berbuka puasa. Mengusung tema Cita Rasa Nusantara, pada Ramadan kali ini, Grand Cafe berkolaborasi dengan Juragan Zaman Now untuk menyajikan menu-menu terbaiknya. Minggu ini giliran Tungku Utinani menyajikan makanannya dengan menu andalan ayam ingkung dan gudeg. Memakai bahan berkualitas dan kaya akan rempah, membuat rasa dari sajian Tungku Utinani menjadi semakin enak di lidah. Dengan proses memasak yang tidak sebentar, ayam ingkung dan gudeg dari Tungku Utinani menjadi salah satu sajian favorit. Aduh, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya Mbak. Awalnya tuh takjub banget bisa dihubungi dari pihak Metro TV untuk bisa masuk di Grand Cafe ini. Rasanya bahagia banget deh, happy gitu. Kami merasa bahwa cita rasa dari masakan-masakan Juragan Zaman Now sangat menarik, juga cukup membantu melestarikan masakan Indonesia. Dan itu yang kita garis bawahin atau kita selalu sajikan di Grand Cafe sendiri. Bahwa masakan Indonesia penuh cita rasa, juga menarik ketika kita ngomong budayanya, sejarahnya, dan tamu-tamu sendiri sangat dipersembahkan oleh calon juragan kita kali ini adalah seorang ibu yang penuh perjuangan dan semangatnya nggak habis-habis. Kita lihat dapur Wong Kito. Calon juragan yang satu ini adalah Soba, pemilik dari dapur Wong Kito yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Nama saya Nur Sobat, pemilik dari dapur Wong Kito. Dapur Wong Kito itu udah dari awal pandemi, dari 2020 sebenarnya. Awal mula dari saya berbisnis itu sebenarnya karena harus biaya anak-anak. Aku single parents. Kita itu menjual khas Palembang, pempek, lebih tepatnya pempek, olah-olahan pempek, dan produk aku itu ikannya fresh dari Palembang, jadi ikan gabus yang biasanya tuh ikan tenggiri. Jadi aku pengen ngangkat khas Palembang bener-bener. Karena masih dikelola sendiri dan belum memiliki cukup modal dan karyawan, dapur Wong Kito saat ini hanya melayani secara online. Dengan hanya mengandalkan usaha online, tentu saja ada suka duka yang dirasakan oleh dapur Wong Kito. Dukanya ya pemasukan nggak stabil setiap harinya gitu ya. Kadang satu minggu itu
cuman ada 2 yang order. Pernah waktu awal-awal PPKM itu sama sekali nggak ada pemasukan selama awal PPKM. Sempat nyerah, tapi harus bangkit lagi karena anak-anak, karena ibu, karena abah juga sih. Karena dia Alzheimer kan, dia pasti lupa beberapa semua biaya anak-anak pure di aku semua, nggak ada yang sempet nggak bisa beli susu di sini dan nggak ada yang tahu. Akankah dapur Wongkito menjadi juragan zaman now? Saya Sobah dari dapur Wongkito, saya siap jadi juragan zaman now. Apa kabar panelis, Coach? Saya Sobah dari dapur Wongkito. Dapur Wongkito berdiri di awal pandemi ya. Kita hijrah ke sini karena untuk membuka lembaran baru. Jadi kita juga punya moto mengandung cita rasa membawa ke memori. Maksudnya biar yang baru pertama kali makan pempek dapur Wongkito bisa keinget ke memorinya, dan bagi anak rantau dari Palembang bisa keinget hangatnya kota Palembang. Kita juga mempunyai kelebihan yaitu memiliki cita rasa yang khas dan original, cuka yang khas, nggak bau amis, dan nggak pakai MSG. Terus ikan yang kita pakai juga ikan asli dari Palembang, ikan gabus Sungai Musi. Pada masa pandemi kita juga mempunyai kendala, kita nggak bisa menerima orderan dalam jumlah yang besar karena keterbatasan modal untuk membeli bahan dan alat. Kita juga brand kita karena baru di Depok, brand kita belum dikenal oleh masyarakat Jabodetabek. Terus kita belum buka dine-in karena keterbatasan modal. Ini perkiraan anggaran biaya saya, tapi yang lebih saya pengenin itu dari alat karena saya masih pakai manual semuanya. Dari mengolah, vakum juga kita masih pakai manual, dan ternyata ada kendala. Setiap 15 menit, 15 packing, pasti si alat vakum itu rusak dan harus aku benerin lagi. Untuk jangka panjang kita ingin sekali membuka gerai. Beliau membuat inovasi packing yang ada heat pack-nya. Jadi diisi air, nanti dia ngegolak sendiri. Jadi kita bisa makan pempek dimanapun dan kapanpun. Nggak ada alasan kita lagi keluar kota nggak bisa makan pempek, sekarang bisa. Jadi tinggal diangetin doang. Dari order, misalnya kita order jumlahnya besar Bu ya. Contoh lebaran nih, deket. Berapa lama dari order barangnya sampai? Pembuatan kalau kemarin aku buatnya 2 hari karena sendirian. Kalau sekarang sudah ada yang bantuin. Karena semenjak ikut program ini orderan omsetnya jalan terus. Jalan terus, aku nggak sempat ini sampai kadang-kadang bahan bakunya gimana Bu? Dari Palembang semua. Nah itu maksud saya, ada kendala nggak nanti kalau jumlahnya besar? Kalau sekarang kan karena kita sudah bisa nyetoknya agak lumayan banyak Mas Teres, jadi aman sih. Sudah aman? Jadi bisa one day service kan kalau dari Palembang. Dan ongkirnya jauh lebih murah. Pesan langsung dari Palembang dengan order di Jakarta, ongkirnya jauh lebih murah ya? Iya. Jadi sebenarnya Ibu punya supplier dari Palembang bukan hanya menjadi diferensiasi suatu strength of produk, tapi merupakan suatu keunggulan bisnis juga karena harga lebih murah. Harga lebih murah. Bu Soba bisa bikin berapa sehari? Aku sehari bisa 5 kiloan manual. Tanpa mixer? Tanpa mixer, manual. Kalau ada mixer? Kan 1 kali pembuatan mixer itu bisa ada yang 10 kilo. Ibu Soba ini ada PR dulu satu di produksi karena sekarang masih sangat minim. Saya ingat ada freezer box, ada mixer dan juga ada vacuum yang sudah hampir rusak. Dengan adanya 3
alat prioritas ini, aset-aset baru, kita sangat berharap produksi Wongkito ini tetap konsisten tapi volumenya bisa ditambah. Itu aja sebetulnya. Menurut Ibu, kalau Ibu punya outlet, berapa kali lebih sukses dari ini? Apa mendingan Ibu fokus di online, tapi marketingnya Diperluas. diperdalam, sehingga cost-nya sudah diminimize, tapi impact-nya lebih besar? Ya, aku lebih mending online ya, karena kalau offline juga kita kan butuh stok yang lebih banyak juga kan. Ya. Kalau menurut saya pribadi memang lebih baik hanya online saja. Tadi saya penasaran dari ibunya sebenarnya dari hatinya ingin ada outlet juga, atau menurut beliau online saja cukup. Dan sepertinya kita juga selaras pandangannya, memang online sepertinya memadai untuk kebutuhan sekarang. Dapurnya sudah food safety, Bu? Food grade? Sementara on proses ini ya. Jadi Pakai stainless semua atau masih belum? Belum. Ya itu satu hal yang perlu di-consider. Iya, aku pengennya kayak gitu, Mas. Biar nanti ke konsumen barangnya itu memang barang yang udah bersih, food grade gitu ya. Kalau ditanya apakah saya pernah makan pempek yang lebih enak, sebagai orang Palembang, tentu aja saya jawab pernah, dan mungkin juga banyak di Palembang yang lebih enak. Tapi saya suka ceritanya, originality-nya, passion-nya, tetap mempertahankan tradisi bahwa ini didatangkan dari Palembang, ikannya dan lain-lain. Nah, cerita ini ya, mempengaruhi pikiran kita. Pempek selalu problem saya, sausnya terlalu pedas buat saya pribadi. Tapi seperti yang terakhir kita berjumpa, it's the best pempek. Saya gaduh pun, it's amazing. So, selamat, saya hanya bisa mengatakan itu sementara ini. So, saya coba tanpa cuka. Ternyata itu delicious. Jadi itu eatable tanpa cuka. Itu yang membuat saya terpesona dengan produknya itu. Ini bisa saya bilang menjadi pempek top 3 lah yang saya pernah makan. Dan no wonder semuanya datang dari Palembang, ya pantesan gitu loh. Dan hebatnya lagi, Ibu Sobah ini bukan ingin berbisnis, tapi dia terpaksa untuk berbisnis, untuk mensupport keluarganya. Dari kami cukup, Bu. Terima kasih untuk presentasinya. Thank you, Coach. Thank you. Sukses terus, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Bangga, senang, gemeter, apalagi ya, udah campur aduk semua. Ini pebisnis ulung nih. Dapur Wongkito ini udah enak, cukonya enak, ikannya enak, nggak amis, tapi kok nggak ada yang tahu. Ini kan harus digali. Jadi menggali dari sisi panelis buat saya hal yang sangat bagus, malah keluar informasi-informasi yang tadi nggak sempat kita pikirkan untuk jelaskan. Mau ngambil lagi ya? Sama. It's very good, right? Blame it, man. Iya. Ada pempek telur. Iya. Ya. Kalau istilah orang Palembang, ini dihirup, Pak. Dihirup. Gitu. Dipersembahkan oleh Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Kami mencari investasi sebesar 300 juta rupiah. Itu sekarang dominasinya untuk kebutuhan produksi di mesin dan warehouse. Modal tambahan yang kita butuhkan adalah sebesar 35 juta. Ini perkiraan anggaran biaya saya, tapi yang lebih saya pengenin itu dari alat, karena saya masih pakai manual. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? So I think Belum cukup. kita bisa kasih dia modal kerja. Iya. Kayaknya perlu waktu sampai bisa ada exponential growth. At least 25. yes. Karena dia Tapi he will give it to you, Iya. for sure. Ya udah. Iya. Oke.
Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Kita akan segera mengetahuinya. Ketiga calon juragan sudah memberikan presentasi terbaik dari mereka. Dan kami juga sudah berdiskusi terkait modal tambahan yang akan kami berikan. Selanjutnya, kami persilahkan ketiga peserta untuk masuk kembali. Ibu Nur Syobah, Dapur Wong Kito. Ibu, terima kasih atas presentasinya dan hidangannya. Hidangan pertama kali kami makan enak. Hidangan yang kedua kita makan, sayangnya enak sekali. Jadi setelah kami diskusi, kami setuju untuk memberikan Ibu bantuan dana sebesar Rp20 juta. Selamat, Ibu. Dan sebagai tambahan, karena saya suka sama produknya, saya mau langsung order 100 pack. Untuk konsumsi pribadi. Terima kasih. Bu, mungkin saya bisa tambahin Mas Reno 100 order dari saya juga, Bu. Wow. Nice. Berarti 100-200? Iya, Pak. 300 ya Bu, jadi 100. Ya udahlah 400 saja. Ya, makasih. Ya, biasanya paling banter itu kan 100, 150. Ini dapat 400 pack itu sudah di luar ekspektasi aku sih. Tenang banget, akhirnya bisa beli alat yang lebih lengkap dan lebih bantuin aku untuk produksi lebih banyak. Egg Royal, Semprong, again, international treasure. Jadi, I'm gonna do a one-time offer. It's non-negotiable kepada potensi ini ke depan. So, my personal offer to you would be 300 juta dengan 30% equity di perusahaan Anda. This is one time and I need you probably want to speak to your coach or you can make a decision right away. Make this whole thing easy. Boleh ngobrol sama coach dulu ya? Jangan terlalu lama. Oh iya. Setelah berdiskusi dengan mentor, apakah Egg Royal akan menerima tawaran investasi dari panelis? Gak apa-apa Pak Iwan, terima kasih dan saya ambil offer-nya. Thank you. Fantastic. Aneh benar-benar nggak nyangka, seneng banget bisa ditawar bahkan sama Pak Irwan. Thank you banget ke Metro TV bisa dipertemuin di acara ini sih. Saya mempunyai interest untuk berinvest karena saya merasa saya bisa membantu dan ingin mendorong aspek-aspek yang lain dalam mengembangkan bisnis, antara lain distribution, packaging, visual merchandising, mana banyak sekali yang mana saya rasa saya mempunyai sedikit pengalaman untuk bisa memberikan input yang cukup baik untuk mencapai suksesnya ini. Aini dan Tia, ya saya langsung aja pada pokok apa yang pengen saya bahas, bahwa Aini dan Tia masih perlu memvalidasi kembali bisnisnya atau juga mencoba mencari peluang baru karena kalian entrepreneur yang luar biasa. Jadi masih banyak mungkin produk yang bisa jadi peluang juga. So, dengan begitu kita udah memutuskan untuk tidak dulu memberikan support saat ini. Tapi sepanjang perjalanan Aini dan Tia di sini tentu udah banyak sekali pelajaran, riset, mentoring yang luar biasa. Jadi ini tuh bekal yang jauh lebih besar daripada sekedar nilai uang untuk bisa sukses dan berkembang. Jadi tetap semangat ya. Terima kasih. Oke.
sedikit sedih sih ya, agak sedih juga. Tapi kita bersyukur dapat ilmu yang banyak dari acara Juragan Zaman Now ini. Banyak pengalaman, jadi banyak teman baru dan juga kita bisa lebih grow up lagi. Secara spirit saya suka keduanya, punya spirit entrepreneur yang jalan. Tapi saat ini belum saatnya untuk kemudian mendapatkan modal lagi, karena mereka juga belum tahu bagaimana kira-kira kapasitas dan skillnya harus seperti apa. Dan kali ini untuk episode ini Juragan Zaman Now adalah Egg Royal. Congratulations. Prospeknya dari ketiganya memang paling besar adalah Egg Royal untuk masuk skala besar dan mungkin skala industri. Lalu value-nya dan brand-nya juga memegang lebih dari just a product, tapi punya cerita dan yang terpenting meneruskan warisan Indonesia. Jadi juragannya adalah Egg Royal. Untuk para panelis, saya mengucapkan banyak terima kasih sudah mau dengerin saya. Terima kasih Pak Irwan sudah memberikan offer ke saya. Dan untuk Coach Peter, terima kasih banyak sudah membimbing saya ya. Thank you. Selamat semuanya. Oke, good job. Terima kasih Coach. How certain are you in achieving these targets di timeline 2022, 2023, 2024? We need to see the company or what you do as a whole. Kalau saya lihat ya, and to see how your financials are and all this and that as far as the business. So, seurgensi apa berinvestasi di mesin-mesin tadi, Pak? Apa ada konsiderasi untuk bikin level lainnya? Karena menurut saya, ini pedas nampolnya tuh benar-benar hanya sebagian market yang bisa terima sepedas ini. Kita tidak ala level-levelan, tapi langsung pedas nampol. Ini aja dari Bu. Nampol banget. Nampol banget. Langsung nampol. Pempek yang saya nggak suka artinya cio on the website. Tapi this is the real deal. Kalau ini kalau Mas tunggu dulu itu taruh aja situ. Wah itu panelis, wah hebat ini panelis. Pak Irwan, the owner of Aromanis and Semprong Semprong Company, National Treasure. Well, I try to follow peraturan. Metro TV